Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi APBN dan kebijakan fiskal. Di sini saya Rizky Maulidina sebagai moderator, Jihan Fadia Sahira sebagai pembaca, Nur Hikmah sebagai pembaca, dan Sinta Ariska sebagai pembaca. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Sinta Ariska. Kepada Saudari Sinta Ariska kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ariska akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu yang pertama, pengertian APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi APBN: A. Fungsi otorisasi, B. Fungsi alokasi, C. Fungsi perencanaan, D. Fungsi distribusi, E. Fungsi stabilisasi, dan yang terakhir fungsi pengawasan. Selanjutnya, komponen-komponen APBN. APBN mempunyai dua komponen besar, yaitu pertama, anggaran pendapatan negara terdiri dari pajak, retribusi, royalti, bagian laba BUMN, dan berbagai pendapatan pajak lainnya. Yang kedua, anggaran pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari yang pertama, pengeluaran pemerintah pusat, yang kedua, pengeluaran pemerintah daerah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Maulidina. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Rizky Maulidina. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Menurut Tulus Leha Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas. Yang pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Sedangkan menurut Nepirin PHD 1987, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu 1. Untuk meningkatkan laju investasi. Yang kedua, untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja, yaitu adanya peluang-peluang kerja yang akan kita dapatkan. Dan yang keempat, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Dan yang kelima, untuk menanggulangi inflasi. Dan terakhir, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nur Hikmah. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas 3 kategori, yaitu 1. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. 2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. 3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal, yaitu A. Kebijakan fiskal ekspansioner, yaitu memotong pajak dan menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan. B. Kebijakan fiskal kontraksioner, yaitu menaikkan pajak atau memangkas. Macam-macam kebijakan fiskal: 1. Pembiayaan fungsional. 2. Pengelola anggaran. 3. Stabilisasi anggaran otomatis. 4. Anggaran belanja seimbang.
Teori kebijakan fiskal. Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja atau pengangguran, dan saldo neraca pembayaran. Baiklah, saya Jihan Fadia Sahira akan melanjutkan materi tersebut. Pengaruh resiko kebijakan fiskal. 1. Resiko ekonomi makro. 2. Resiko utang dinamika ekonomi makro. 3. Kewajiban kontingensi pemerintah pusat. 4. Desentralisasi fiskal. Analisis empiris dari kebijakan fiskal. Sebagai ilustrasi empiris, pentingnya kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat ekonomi mengalami kelesuan, dicerminkan oleh pertumbuhan PDB yang cenderung merosot dan perubahan harga yang cenderung menurun atau deflasi. APBN dan kebijakan fiskal. APBN mempunyai dua kategori. Kategori yang pertama yaitu mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya pajak, pinjaman dari bank sentral, pinjaman dari masyarakat dalam negeri, pinjaman dari luar negeri, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian ada dua tahap, yaitu 1. Bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN. 2. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Terima kasih. Baik, sekian hasil persentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.